Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi substansi, bahkan mungkin bisa lebih efisien. Tadi sama oleh Mas Kris dan juga oleh Bu Lani sudah disampaikan. Kita akan bicara perakiraan dampak penting, khususnya di bidang kualitas udara, di bidang spesialisasi saya. Tapi pada prinsipnya, apa yang akan kita bicarakan sebetulnya berlaku untuk semua bidang. Memang secara lebih mendalam kita akan bicara di bidang kualitas udara. Dan Bapak Ibu sekalian tentu semua dokumen penentuan kelayakan lingkungan. Dan pada saat kita mengevaluasi kelayakan lingkungan itu dari 10 kriteria kelayakan lingkungan itu, salah satu poinnya itu adalah dampak penting. Sudah diperkirakan besaran dan sifat penting dampaknya itu dengan cermat. Jadi perakiraan dampak penting itu adalah salah satu poin yang menjadi dasar dari penilaian kelayakan lingkungan. Jadi harus kita perhatikan dengan lebih baik ke depan, jangan sampai nanti suatu saat komisi menyatakan ini tidak layak hanya karena gara-gara perakiraannya dampak pentingnya itu belum dilakukan dengan baik. Dan kelemahan kita selama ini terutama adalah di perakiraan besaran dampak. Kita semua tahu bahwa perakiraan dampak penting itu ada dua aspek. Pertama adalah perakiraan besaran dampaknya itu sendiri. Kemudian tentang sifat penting dampak. Nah, di perakiraan besaran dampak itu kita harus usahakan sedapat mungkin adalah kuantitatif, terutama di bidang fisik kimia. Kalau di bidang sosial, kita paham beberapa aspek itu mungkin agak sulit bagi kita untuk bisa mengkuantifikasi dengan baik. Walaupun ada juga aspek-aspek sosial yang bisa kita kuantifikasi, tapi mungkin tidak semuanya. Tapi di bidang fisik kimia mestinya kita bisa jauh lebih baik, terutama di dalam perakiraan besaran. Nah, kita akan lihat hari ini, sore ini, dalam waktu kurang lebih 90 menit, pilihan-pilihan apa yang tersedia bagi kita, terutama terkait dengan kualitas udara. Mohon izin Bu Lani untuk share screen. Silakan, Pak. Baik. Jadi ada pilihan-pilihan kalau di bidang kualitas udara itu ada pilihan-pilihan dan kita akan melihat dalam kondisi seperti apa kita memilih metode yang mana. Ini adalah gambaran besarnya. Kalau kita lihat ini, nah yang di tengah ini adalah estimasi besaran dampak tadi. Ini. Kemudian yang di bawah ini adalah yang terkait dengan sifat penting dampak. Nah, kita usahakan besarannya itu bersifat kuantitatif dengan bantuan model tentunya. Model itu sangat luas Bapak Ibu sekalian. Persamaan regresi Y sama dengan A plus BX pun sudah merupakan model. Jadi model itu bisa mulai dari yang sangat sederhana berupa
persamaan regresi sampai ke model yang dengan banyak sekali variabel yang cukup rumit. Nah, model yang sederhana tentu kita bisa selesaikan dengan manual, ya, perhitungan dengan kalkulator misalnya saja, atau dengan bantuan aplikasi yang sudah ada di semua perangkat komputer saat ini, misalnya saja Excel. Excel kita bisa dengan bantuan itu, atau menggunakan model-model yang sudah jadi. Baik itu model yang screening yang bersifat penapisan, atau yang detail, yang standar. Atau bagi teman-teman yang dari bidang teknik yang sudah familiar dengan aplikasi MATLAB, misalnya bisa pakai MATLAB. Modelnya sendiri bisa model sederhana, pakai box model kotak saja, atau model yang lebih advance, misalnya saja Gaussian. Nah, ini yang kemudian model Gaussian ini terjemahan di software-nya itu macam-macam. Nah, tentunya estimasi besaran dampak ini membutuhkan input. Nah, inputnya itu tentu adalah pertama dari deskripsi kegiatan. Oleh karena itu pada saat menguraikan deskripsi kegiatan ini, kalau ada sumber-sumber emisi di deskripsi kegiatan itu sudah harus tergambarkan jenis sumbernya apa, kemudian karakteristik sumbernya. Kalau dia misalnya sumbernya bisa sumber titik, apakah dia cerobong, atau sumber area yang berupa luasan, atau sumber volume, atau sumber garis. Kalau garis itu berarti misalnya dari kegiatan mobilisasi. Kalau sumber area misalnya dari pembebasan atau perataan lahan misalnya. Jadi misalnya saja ada persiapan lahan, ya, ada cut and fill, kemudian ada perkerasan, ada sumber emisi di situ. Atau volume. Misalnya kalau di pelabuhan ada pelabuhan batu bara misalnya. Ada aktivitas bongkar muat batu bara, ada stockyard. Berarti ada sejumlah material yang terakumulasi yang akan menjadi sumber emisi. Nah, itu harus dideskripsikan dengan baik. Kalau dia cerobong, tingginya berapa, diameternya berapa, kalau dia berupa ini pematangan lahan, luasnya berapa. Kita juga perlu, misalnya kalau dia pematangan lahan, kita juga perlu informasi dari karakteristik tanahnya seperti apa, kandungan lempungnya berapa persen. Kalau sumber garis, tentu lebar jalannya berapa, kemudian ritasi kendaraan yang akan beraktivitas di segmen jalan itu ada berapa. Kalau dia berupa volume, akumulasi bahan atau material yang ada, material curah yang ada di situ, persatuan waktu ada berapa. Data-data itu perlu dilengkapi untuk kita bisa, terutama untuk mengestimasi laju emisinya. Itu dari sisi identifikasi dan karakterisasi sumber. Kemudian kalau dari sisi lingkungannya, kita perlu data meteorologi.
dan juga topografi. Nah, angin itu arahnya kemana, kecepatannya berapa, suhunya berapa, suhu ambien, stabilitas atmosfernya, kemudian data mixing head-nya, kemudian tata guna lahan, topografi, kemudian apakah ada bangunan-bangunan di sekitar yang akan mengganggu sebaran emisi yang kita sebut sebagai building downwards. Nah, ini semua perlu yang ini tentu di karakteristik sumber ini tentunya di deskripsi kegiatan, kemudian data-data meteorologi dan topografi itu ada di rona lingkungan. Ini kemudian menjadi input bagi kita untuk estimasi besaran dampaknya. Nah, kemudian dari besaran dampak itu ditambah dengan rona tanpa kegiatan, kita memperoleh rona dengan kegiatan. Nah, rona kegiatan ini filter pertamanya adalah apakah sudah melebihi baku mutu ambien. Kalau iya, sudah pasti dampak penting. Kalau tidak, kita lihat kriteria yang lain. Bukan berarti tidak memenuhi, masih memenuhi baku mutu lingkungan terus tidak dampak penting. Kita bandingkan lagi dengan kriteria yang lain. Kemudian dievaluasi apakah termasuk dampak penting atau tidak. Itu kira-kira gambaran besarnya. Nah, sekarang kita lihat, kita akan bicara dulu berbagai pilihan, mulai dari yang standar. Yang standar itu maksudnya adalah yang direkomendasikan oleh US EPA kalau kita melakukan perakiraan dampak. Pilihan-pilihan yang lain itu, yang maksudnya yang non standar itu, pilihan-pilihan itu sebetulnya adalah kompromi. Dan pada situasi tertentu kita bisa pakai. Nah, terkait dengan besaran dampak ini, kita selalu harus ingat seberapa akurat sih estimasi kita. Nah, saya ingin kita melihat dulu, membandingkan dulu hasil model ini, hasil model dengan hasil pengukuran yang ada dari 1-2 kasus. Kemudian kita akan membandingkan antar model. Jadi pilihan-pilihan yang tersedia mulai dari yang standar AirMod dengan yang screen. Kita akan lihat untuk yang single source, satu sumber saja, dan kita bicara single source titik, kemudian multiple sources, kalau ada beberapa sumber, kemudian bagaimana kalau kita gabungkan beberapa titik itu, kalau ada 2-3 cerobong misalnya, kita gabungkan, kemudian kita bandingkan juga bagaimana kalau tidak digabungkan. Jadi ini adalah pilihan. Nanti kita akan lihat membandingkan hasil-hasilnya itu. Nanti kita akan lihat pilihan mana yang sebaiknya kita lakukan. Kemudian kita akan lihat juga bagaimana kalau dia itu adalah sumber area. Jadi kita akan lihat 2 macam sumber, sumber titik dan sumber area. Ini kasus multiple sources, jadi banyak sumber titiknya. Ini titik-titik sumbernya, dan ini ada dan titik-titik monitoringnya. Jadi kita nanti akan membandingkan dari sumber-sumber ini, kita modelkan pakai AirMod. Kemudian hasilnya kita bandingkan dengan hasil monitoring.
Kita akan lihat deviasinya itu kira-kira seperti apa. Nah, ini ada contoh, ada kasus sumbernya ini ada 11. Ini adalah laju emisinya. Mulai dari GTG, kemudian juga ada kompresor, kemudian ada oil filter, ada flare, kemudian ada insinerator. Ini adalah laju emisinya. Ini data real. Cuma saya tidak sebutkan sumbernya, tapi ini adalah data real, memang yang hasil dari salah satu pekerjaan. Kemudian ini kita bicara lihat parameternya itu NOx. Ini hasil monitoringnya, hasil survei, hasil pemantauan di lokasi-lokasi ada 9. Dari AKI 1 sampai AKI 9, ini lokasinya. Ini hasilnya. Ini data masukannya. Jadi mulai dari data meteorologinya, ini dimodelkan 1 tahun. Meteorologinya grid-nya 12 kali 12 km dengan resolusi sel 500 meter, kemudian grid vertikalnya, karena kalau model AirMod itu dia memperhitungkan juga selain angin di permukaan juga stabilitas atmosfer secara berlapis. Lama simulasinya itu 1 tahun di 2015. Kemudian meteorologinya menggunakan luaran dari AirMed, ini adalah windrows-nya, kita bisa lihat. Kemudian topografi diambil dari citra aster resolusi 1 detik, jadi 30 meter. Ini untuk memperhitungkan kalau ada lokasi-lokasi yang bergelombang. Kemudian pemodelannya sendiri gridnya 12 kali 12, resolusi tetap 500. Kemudian selain reseptor dalam grid, kita juga secara spesifik memasukkan 13 reseptor diskrit karena kita mau melihat nanti membandingkan hasil model dengan hasil pengukuran di titik reseptor tertentu. Jadi kita memasukkan titik-titik monitoringnya ke dalam model supaya kita bisa melihat berapa sih sebetulnya kontribusi kegiatan terhadap konsentrasi NOx di titik tertentu. Ini hasilnya. Ini rataan 1 jam. Ini adalah ini soplet kontur garis konsentrasi, kontur konsentrasi 30. Ini adalah titik-titik sumber tadi. Dan ini adalah yang segitiga-segitiga itu adalah titik-titik monitoring tadi. Atau titik-titik reseptor. Nah, coba kita bandingkan hasil di 9 titik monitoring itu. Ini adalah tadi hasil monitoringnya. Kemudian ini hasil modelnya. Karena ini adalah pengukuran di titik yang sama, monitoring dengan model, jadi secara statistik kita bisa bandingkan dengan diuji dengan uji T berpasangan. Jadi per t-test. Jadi kalau per t-test ya kita hitung dulu selisihnya berapa. Selisihnya berapa. Kemudian kita hitung rataannya. Kemudian kita hitung simpangan bakunya kalau dihitung secara manual. Ini deviasinya berapa persen.
Ini rataan deviasinya kalau semua titik kita perhatikan, itu overall-nya itu adalah 120%. Kalau kita lihat ada satu titik ini di mesh ini, itu sangat besar deviasinya, sampai 456%. Kalau ini adalah yang sebelah kanan ini adalah box plot dari deviasi ini. Ya, terlihat ada, kalau box plot ini, kotak ini, itu adalah 50% data ada di dalam kotak ini, sebarannya. Sedangkan ini, kalau tidak ada nilai ekstrim, ekor yang di atas ini adalah nilai yang tertinggi, ekor yang di bawah ini adalah nilai yang terendah. Ini cara menyajikannya supaya terlihat apakah dia sangat bervariasi atau tidak data kita. Kemudian, jadi terlihat ada variasi yang sangat besar, ya. Ada satu nilai yang sangat tinggi, yaitu pada AKI 6. Kalau ini kita keluarkan di dalam analisis, datanya menjadi jauh lebih baik. Tidak ada data yang terlalu tinggi, tidak ada data yang terlalu rendah. Kemudian kita hitung, kalau ini kita keluarkan, kita hitung rataannya itu jadi 40%. Ya, 40% itu kalau di dalam pemodelan itu sudah sangat baik. Ya, 40%. Jadi kalau data monitoring ini, kan hasil monitoring itu adalah hasil kondisi yang sesungguhnya. Hasil model itu adalah prediksi. Jadi prediksi kita bandingkan dengan yang sesungguhnya selisihnya 40%. Ini sudah sangat bagus. Karena 40% kok bagus sih? Kenapa tidak misalnya 5%, 10%? 5%, 10% itu kalau di lab, di dalam laboratorium. Kita bisa kontrol semua kondisinya. Suhunya bisa kita kontrol, semua bisa kita kontrol. Kalau di dalam kondisi seperti itu, maka tidak boleh dia deviasinya itu besar, apalagi 40%. Tapi yang kita bahas ini adalah kondisi di alam bebas. Banyak sekali variabel-variabel yang bervariasi, yang bahkan yang tidak kita perhitungkan. Tadi di awal kita bicara ada angin. Ada angin. Di sini data meteorologinya kita pakai 1 tahun dan ini resolusinya per jam. Per jam. Jadi yang windrows yang kita lihat di sebelah kanan ini adalah rataan 1 jam. Artinya apa? Artinya kita menganggap angin itu, arah dan kecepatannya dalam 1 jam itu konstan. Tidak berubah. Nah, pertanyaannya apakah itu cukup realistis? Bukankah angin itu 5 menit dia bisa berubah arah, kecepatannya bisa berubah dalam hitungan menit? Jadi ada faktor-faktor dalam asumsi model kita itu yang sebetulnya berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya. Jadi dari segi angin saja kita bisa melihat bahwa sesungguhnya model kita itu berbeda asumsinya dengan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itulah maka kita anggap kalau di 40-60%, 40 sampai 60% itu
masih bagus model itu. Karena itu tadi. Terus faktor apa lagi misalnya yang bisa menyebabkan deviasi? Dari segi misalnya saja dari segi aktivitas. Kan tadi kita memasukkan dalam model itu ini GTGA, laju emisinya 0,038 gram per detik. Kemudian kita modelkan selama 1 tahun. 1 tahun, lama simulasi 1 tahun. Pertanyaannya, apakah pengoperasian GTGA itu konstan terus emisinya selama 1 tahun? Pasti tidak. Pasti dia ada turun naiknya. Nah, itu juga merupakan sumber variasi. Jadi, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi hasil. Saya ingin menekankan ini, ya, karena nanti kalau kita menggunakan model menyaji dalam dokumen AMDAL, kemudian ada yang challenge. Seberapa besar sih, seberapa akurat model yang sudah kita buat. Kalau kita katakan, oh 40 sampai 60% Pak, loh kok besar sekali kesalahannya. Kita harus mampu menyampaikan alasannya kenapa begitu. Jadi namanya saja model. Model itu adalah simplifikasi realitas. Jadi kenyataan yang disederhanakan. Kenapa disederhanakan? Supaya kita bisa kerja. Kalau nggak disederhanakan, kita nggak bisa kerja. Pak, ya anginnya dibikin realistis. Berapa? 5 detik, tiap 5 detik atau 10 detik. Oh ya? Datanya ada nggak? Jadi arah dan kecepatan angin tiap 10 detik. Pertanyaan pertama, datanya ada nggak? Datanya nggak ada. Terus nggak bisa kerja dong. Jadi kompromi, ya. Ini adalah kompromi. Kita bicara realitas itu kompromi. Jadi kita sederhanakan realitas itu supaya kita bisa kerja, mendapatkan suatu besaran yang bisa memandu kita di dalam mengambil keputusan. Dan di dalam benak kita itu, kita tahu keterbatasan model kita. Nah, oleh karena itu penting sekali pada saat kita menafsirkan sifat penting dampak, hal itu diingat gitu. Jadi jangan sampai misalnya saja gini, hasil model mengatakan setelah hasil model memperoleh misalnya peningkatan debu TSP itu 180. Kemudian ronanya 30. Berarti kan nanti rona akhirnya itu 210. Kan masih di bawah baku mutu 230 kan? Nah, kita katakan karena masih rona akhir 200, rona dengan kegiatan 210 masih memenuhi baku mutu, maka tidak tergolong dampak penting. Ya, kita lupa atau lalai memasukkan di dalam pertimbangan itu 180 itu sebetulnya seberapa akurat. Kalau kita ambil misalnya 50%, kalau 40% misalnya berarti sebetulnya dia ada di antara, atau supaya gampang 50%, sebetulnya dia ada di antara 90 sampai 270. 50% itu kan berarti 90 kan? 180 kurangi 90, 90
sampai 180 tambah 90, 270. 270 itu kan sudah ada potensi melebihi baku mutu. Jadi itu jangan lupa dimasukkan. Nah, kembali ke sini. 40% itu secara statistik berbeda nggak sih? Dengan dalam contoh ini. Sebetulnya data model itu sebetulnya secara statistik oke lah dia 40% ya kalau kita hanya melihat beda rataannya saja. Sekarang secara statistik secara keseluruhan sebenarnya dia beda nggak sih angka ini di AKI 1 17,2 di hasil modelnya 13,4 dan seterusnya. Ini secara statistik beda nggak sih? Kita uji dengan uji T berpasangan. Ini hasilnya. Ternyata peluang memperoleh nilai T hitung minus 0,69 itu adalah 0,51, berarti 51%. Kalau teman-teman ingat kembali dulu mungkin kuliah statistik batasannya itu kan 5%. Berarti kalau dia lebih besar dari 5%, 0,51, 51%, lebih besar dari 5%, berarti tidak ada perbedaan bermakna antara hasil model dengan hasil pemantauan. Jadi secara statistik, hasil model ini dianggap secara statistik adalah sama dengan hasil pemantauan. Nah, ini merupakan contoh contoh analisis yang sebetulnya relatif sederhana yang ingin menunjukkan bahwa kalau kita modelkan dengan baik, maka sebetulnya model kita itu cukup realistis, cukup bisa mewakili realitas yang ada, ya, konsentrasi yang ada. Itu satu poin yang ingin saya tekankan. Jadi kita sudah membuktikan bahwa hasil model itu secara statistik sama dengan hasil monitoring. Kalau kita menggunakan ERMOD. Nah, sekarang kita ke langkah yang berikutnya. Kenapa saya agak panjang lebar di sini? Karena model itu kan seharusnya divalidasi. Nah, di udara itu kita validasinya seperti apa? Salah satu caranya itu seperti ini. Kalau di oceanografi, di hidrodinamika, kita bisa bandingkan hasil, misalnya pola atau tinggi air, tinggi permukaan, hasil modeling dibandingkan dengan hasil pengamatan pasang surut misalnya. Dia paling tidak arahnya harus sama. Polanya harus sama pada saat hasil monitoring naik, modelnya naik. Kalau persis mah nggak mungkin. Kalau ada orang validasi model hasilnya persis, itu namanya magic. Sulap itu namanya. Nggak mungkin dia bisa berimpit persis itu. Pasti ada deviasi. Tapi polanya harus sama. Pada saat model naik, pada saat hasil pengamatan naik, dia ikut naik modelnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita uji secara statistik, dia tidak bermakna. Jadi ini semacam validasi model. Kemudian perbandingan, kita melihat sekarang kita tadi dengan ERMOD, sekarang kita coba bandingkan dengan screen view. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ERMOD itu menuntut datanya itu harus sangat detail.
sangat detail. Jadi inputnya itu menuntut data jam-jaman, kemudian harus ada data topografi yang dengan resolusi yang cukup tinggi. Ini pemodelan air mode itu ya data meteorologinya harus jam-jaman, kemudian harus ada data topografi. Sedangkan kalau kita menggunakan screen view, kita tidak perlu data jam-jaman. Kita hanya perlu kelas stabilitas dan kecepatan angin. Kemudian bahkan kita bisa pakai single stability gas saja. Nanti kita akan melihat ini. Kita akan melihat bagaimana kalau pakai satu kelas stabilitas saja, kemudian satu kelas stabilitas, satu kecepatan angin, dan bagaimana kalau full meteorologi. Jadi supaya teman-teman bisa memahami bahwa kalau misalnya data air mode tidak terpenuhi, kita bisa pilih screen view. Nah, kita akan melihat kasus satu titik, satu sumber titik, kemudian dua sumber titik. Dua sumber titik ini yang digabung dengan yang tidak digabung. Nah, ini adalah hasil air mode menggunakan data yang sama dengan yang tadi, tapi ini sekarang yang sumbernya itu yang di jalan, yang di running, itu hanya satu sumber saja. Yang sumber yang lain itu tidak di running. Jadi kita bandingkan hasilnya seperti apa. Kalau kita pakai air mode, ini rataan satu jamnya itu diperoleh 27,15 pada jarak 1250. Sedangkan di jarak yang di lokasi di kantor itu yang jaraknya 250 itu 5,61. Ini hasil air mode. Nah, bagaimana kalau kita running dengan screen? Menggunakan screen view, jadi yang aplikasi yang berbasis Windows sudah. Supaya lebih mudah, kita tidak perlu lagi entry datanya itu di user interface yang under DOS, tapi sudah under Windows. Ini opsi 1, satu kelas stabilitas dan kecepatan angin. Kita lihat dulu yang kelas stabilitas F. Ini berarti malam, kecepatan angin relatif rendah. Ini rataan satu jamnya itu 7,65. Sedangkan di kantor itu 0,19. Kemudian kalau kita pakai kelas stabilitas D, rataannya itu 28,53. Di lokasi kantor, kantornya itu ada di dekat lokasi kantor. Pada jarak 250. Ya, opsi 3 menggunakan full meteorologi, rataan satu jamnya 31,89. Di lokasi kantor 28,3. Kalau kita rekap, hasil perbandingan untuk single source, ini data hasil konsentrasi maksimum, jarak ke maksimum, kemudian konsentrasi di titik pantau, yang jaraknya 250, ini adalah hasil air mode-nya. Kita bandingkan ini, opsi 1 di screen view, opsi 2, opsi 3. Kita bisa lihat, ini, kalau opsi 1, ini sudah jelas sangat jauh bedanya. Ini underestimate. Screen view opsi 2, dan opsi 3 memberikan konsentrasi maksimum yang lebih tinggi. Screen view, jadi kalau kita pakai screen view single source, tidak dianjurkan menggunakan ini. Menggunakan opsi 1, tapi pakai opsi 2 dan 3, dan screen view akan memberikan hasil yang lebih konservatif.
Kalau kita pilih ini. Lebih konservatif itu artinya dia cenderung lebih tinggi. Cenderung lebih tinggi itu kan kalau dari falsafah studi AMDAL itu, kita akan lebih berhati-hati kalau dia kontribusinya lebih tinggi. Makanya kita katakan dia lebih konservatif. Kasus 2 sumber. Jadi ini ada laju emisi stek, per steknya itu 10,4. Kemudian tinggi steknya 80, diameternya 2,3. Ini kasusnya. Ada 2 stek. 2 sumber dengan building downwash. Jadi ada bangunan, kemudian kita perhitungkan efeknya. Hasil ELMO rataan 1 jam maksimum 35,45 pada jarak 800. Di titik pantau di UA 4, jaraknya 150 itu 6,37. Ini kalau pakai screen view, opsi 1, tadi opsi 1 itu adalah kelas F, angin 1 meter per detik. Hasilnya rataan 1 jam itu maksimum 33,8 pada jarak 4000. Di lokasi UA4 itu hanya 0,002. Kalau pakai opsi 2, maksimumnya 19 di jarak yang sama. Di UA4 itu lebih kecil dari 0,0001. 1 kali 10 pangkat minus 4. Jadi sangat kecil. Opsi 3, di lokasi maksimumnya 25,20 pada jarak 1000, kemudian di UA4 itu 0,05. Kita bandingkan dengan AirMod. AirMod ini kan, AirMod ini referensinya kan, kita sudah buktikan ini adalah model yang di recommended, kemudian kita sudah buktikan dia cukup akurat. Jadi ini adalah baku emasnya, gold standarnya. Kita bandingkan hasil model yang lain dengan AirMod-nya ini. Screen view combine, multiple sources, konsisten memberikan konsentrasi maksimum yang lebih rendah. Jadi kalau kita gabungkan, dia cenderung underestimate untuk screen view. Kalau bagaimana kalau tidak di-combine? Jadi dihitung satu-satu, kemudian hasilnya itu baru dijumlahkan. Opsi 1, maksimumnya adalah 44,2. Jadi kalau satu-satu itu 22,1, jadi 2 kali 44,2 pada jarak 3000. Di titik monitoring sama 0,0001. Kemudian kalau pakai opsi 2, maksimumnya 35,78 di jarak 3000. Opsi 3, 44,2 di jarak 3000. Kita rekap, kita terlihat bahwa kembali lagi, kalau kita pakai ada lebih dari satu sumber, kita tidak gabungkan sumbernya menjadi satu, dimodelkan sendiri-sendiri, kemudian baru dijumlah, maka kesimpulannya tetap screen view yang tidak digabung cenderung memberikan hasil yang lebih konservatif. Jadi sama kesimpulannya dengan yang satu sumber. Bagaimana sekarang kalau dia area source? Kita kasusnya misalnya skenarionya luas 3 hektar, dimensi 400 kali 75, parameternya tetap kita pakai laju emisi ini.
Ini hasil air mode, maksimumnya 84,4. Bagaimana kalau pakai screen view? 32,77 pada jarak 40. Opsi 2, 22,34 pada jarak 38. Opsi 3, 32,77 pada jarak 40. Kita coba rekap. Ini hasil air mode-nya. Ini hasil screen view-nya. Terlihat bahwa konsisten screen view itu memberikan hasil yang lebih rendah. Jadi apa ininya? Untuk area source, screen view ini cenderung underestimate dibandingkan dengan air mode. Baik untuk konsentrasi maksimum maupun untuk konsentrasi di titik pantau tertentu. Ini dalam jarak 250 konsisten memberikan hasil yang lebih rendah dan nilainya agak jauh. Nah, kemudian bagaimana dengan sifat penting dampak? Ini ada kriteria-kriterianya. Pertanyaannya, apakah sekian banyak kriteria ini dia itu sama bobotnya, sejajar, atau sebetulnya ada hierarkinya, mana yang lebih dulu harus ada, besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan, luas wilayah persebaran dampak. Bagaimana kita menerjemahkan ini? Yang dimaksud dengan dampak di situ apa? Apakah kalau misalnya Rona awalnya itu 30 mikrogram per meter kubik, kemudian besaran dampaknya 5. Jadi Rona dengan kegiatan 35. 5 itu dampak bukan? Dampak, kan? Bagaimana menerjemahkan ini? Luas wilayah. Jumlah penduduk yang terkena dampak. Peningkatan 5 mikrogram per meter kubik itu sampai ke pemukiman. Ada dampak kan? 5 mikrogram per meter kubik. Terus kesimpulannya apa? Penting kan? Tidak penting kan? Intensitas dan lamanya berlangsungnya dampak. Banyaknya komponen lingkungan lain yang akan terkena dampak. Kalau misalnya kalau udara gampang ininya. Kalau debu misalnya akan ada dampak. Komponen lingkungan kesehatan terkena dampak. Sekarang 5 mikrogram per meter kubik itu bagaimana menafsirkan? Nah, di sini juga teman-teman mungkin ke depan lebih dalam memberikan argumen, menyimpulkan ini penting, ini tidak penting, mesti lebih diperhatikan lagi. Sifat kumulatif dampak. Bagaimana menerjemahkannya? Peningkatan debu. Debu itu kumulatif enggak?
debu itu pasti kumulatif. Berarti di poin ini kalau kita bicara dampak peningkatan debu, berarti di poin ini pasti akan penting kalau penafsirannya seperti itu. Bagaimana kalau misalnya waktu kajian kita 5 tahun ke depan. Dalam 5 tahun ke depan, di lokasi itu tidak ada potensi pembangunan industri atau kegiatan industri tambahan. Berarti tidak ada sumber debu yang lain selama 5 tahun sampai dengan 5 tahun ke depan. Jadi gimana? Penafsiran sifat kumulatif dampak. Nah, ini mungkin saya ini sudah jam. Sepuluh menit lagi, Pak. Bu Lani, Bu moderator, mau tanya Bu sama Pak J, Bu. Oh, belum sesinya, Pak. Oh, belum Bu ya? Ya, Pak. 10 menit lagi, Pak. Ya. Tadi kita sudah bicara bagaimana menafsirkan kriteria tersebut. Kriteria 1 dan 2 itu bisa nggak dikuantifikasi? Kalau ini misalnya ini sumber jalan, ini sumber garis. Kalau ini adalah area yang terdampak, kita bisa hitung itu berapa rumah yang terkena. Jadi teman-teman yang dari aspek sosial misalnya kita bisa lihat berapa rumah yang terkena gangguan kebisingan misalnya. Kita bisa kuantifikasi. Kemudian terkait dengan kriteria 4 dan 7. Ini saya kutipkan contoh dari literatur terkait dengan ini komponen lingkungan lain, misalnya dampak kesehatan misalnya. Jadi ini adalah rekap literatur. Ini sumbernya, tahunnya, lokasi penelitian di mana, desain penelitiannya apa, apakah cross section atau time series atau cohort. Kemudian ini polutannya apa. Kemudian endpoint penyakitnya. Penyakit yang diamati apa endpointnya, dari bibir sumbing ya, kemudian tonsilitis, faringitis, morbiditas pernapasan, sesak, asma, serangan asma misalnya. Jadi ini yang sebelah kanannya lagi adalah hasilnya. Ini setiap kenaikan 10 ppb ozon, maka ada risiko peningkatan risiko OR-nya itu, odds ratio-nya itu 1,2 kali. Berarti ada ibu-ibu yang hamil di trimester pertama, 3 bulan pertama, terpapar dengan kenaikan ozon 10 ppb, risiko anaknya akan sumbing itu akan meningkat 1,2 kali. Nah ini apakah kita pertimbangkan ya angka data-data seperti ini di dalam penafsiran kriteria dampak? Saya ingin ini saja menggugah teman-teman ke depan itu mesti lebih komprehensif di dalam menafsirkan kriteria sifat penting dampak tersebut. Jadi ini kayak saya ini kayak ngompor-ngomporin ya supaya lebih. Nah, take home message-nya apa, Bapak Ibu sekalian? Pertama, screen view konsisten memberikan hasil lebih konservatif. Ini punya konsekuensi, berarti screen view itu sebaiknya digunakan saat evaluasi dampak potensial.
Kemudian kalau kita menggunakan screen view, dianjurkan untuk pilih opsi full meteorologi di screen view. Kemudian untuk kasus multiple sources, tidak dianjurkan menggabungkan sumber titik. Kemudian untuk area source, tidak dianjurkan menggunakan screen view. Mungkin ini take home message-nya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lanjutkan dengan sesi diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Lani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yeri. Jadi di sini udah ada 3 pertanyaan yang masuk, ya. Baru masuk 1 lagi. Saya bacakan dulu yang pertama, Pak Sumarno nanti ya Pak ya, karena sudah ada yang masuk ke chat room. Yang pertama itu dari Pak Andi Yusuf. Jadi pertanyaan beliau, bagaimana jika antara konsentrasi NOx pada hasil pemantauan dengan hasil pemodelan setelah diuji T ternyata hasilnya berbeda signifikan? Apakah modelnya itu harus diganti? Apakah berarti modelnya itu tidak valid gitu ya? Mohon penjelasannya dari Pak Yeri. Ya, pertama gini Pak Andi, terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Pertama adalah kita lihat deviasinya berapa persen. Kita biasanya kalau di udara itu jarang sekali Pak kita ini memvalidasi langsung seperti itu karena datanya pun sebetulnya tidak tersedia. Jadi pada saat kita melakukan studi, misalnya saat kita melakukan studi AMDAL itu, pada saat kita membuat perakiraan dampak itu, sebetulnya sebagian besar kan data monitoringnya belum ada. Kalau kita bicara AMDAL, berarti kan kegiatannya belum ada. Jadi data monitoringnya pun belum ada. Kegiatan yang direncanakan pun belum ada, artinya belum beroperasi. Jadi kita jarang sekali melakukan validasi langsung seperti itu, lain dengan di hidrodinamika. Kalau di hidrodinamika data pasut kita bisa amati langsung 2 minggu misalnya. Kemudian itu dipakai untuk memasukkan ke dalam input dalam model. Dan kita bisa validasi hasil modelnya dibandingkan yang ini. Kalau misalnya kegiatannya sudah berlangsung, kemudian kita lakukan, jadi misalnya kalau misalnya adendum, ya. Adendum kegiatannya kan mungkin sebagian, kalau misalnya dia penambahan kapasitas atau apa gitu ya, kegiatannya kan sudah ada, existingnya sudah ada. Kita bisa modelkan dulu existingnya. Kemudian kita hasil monitoringnya juga sudah ada. Kita bisa bandingkan hasil monitoringnya itu dengan hasil model existingnya. Nah itu berarti validasi langsung. Kalau ternyata secara ini hasil setelah diuji itu kita bermakna berarti memang modelnya itu perlu dimodifikasi. Modifikasinya bagaimana? Kalau misalnya data lingkungan itu kan kita terbatas sekali ya, karena data angin itu tadi kita tidak bisa memperoleh data yang lebih detail. Tapi data aktivitas, laju emisinya kita bisa detailkan. Jadi kalau misalnya kan tadi kita masukkan data laju emisinya itu 1 angka. Tadi sudah kita singgung, sebetulnya mungkin sepanjang tahun itu data operasinya itu sebetulnya laju emisinya sebetulnya tidak konstan di angka itu, tapi dia bervariasi. Nah itu kalau misalnya ada di industri yang ada control room-nya itu tercatat, ya ada. Kalau dia pakai SEM misalnya saja, pakai SEM kan berarti kan ada data pemantauan kontinu. Kalau kita bisa akses data itu kemudian kita coba
hitung rataannya, mungkin rataan per jam misalnya kita masukkan ke dalam model itu. Nah, dengan harapan hasilnya itu bisa memenuhi. Jadi memang betul Pak Andi, kalau kita uji validasi menyimpang ya lebih besar, misalnya kalau kita ambil kalau pakai uji T itu sebetulnya sangat sensitif ya. Jadi kalau validasi yang sesungguhnya itu kita sebetulnya karena ngeri-ngeri sedap gitu ya, dia akan bermakna gitu, kita pakai AME saja gitu. Jadi kita hitung rataannya berapa, kita hitung selisih absolutnya berapa, dibagi dengan data monitoring, rataan monitoring dikali 100%. Nah, kalau dia tidak lebih dari 40% atau 50% atau maka model itu kita anggap masih cukup akurat. Jadi menjawab pertanyaan Bapak, kalau memilih uji T dan hasilnya bermakna, berarti modelnya harus dimodifikasi. Dimodifikasi Pak, bukan dibuang. Makasih Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Andi. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya. Berikutnya ini dari Pak Peter. Sebetulnya tadi ada Bapak contohkan juga di tabel yang slide-slide awal. Jadi jika hasil uji beda itu tidak berbeda signifikan, tapi ada angka prediksi yang terlalu besar perbedaannya yang melampaui baku mutu. Jadi ada data yang pencilan, apakah sebaiknya data hasil model yang terlalu jauh berbeda ini dibuang saja, atau dipakai cara tertentu untuk memprediksi data yang dibuang ini seperti apa, Pak Yeri? Ya, kalau kita kembali ke prinsip analisis statistik, gitu ya. Kalau ada data pencilan itu kita biasanya kecuali kalau kita mau nelusurin kenapa timbul data pencilan itu. Tapi kalau kita mau menganalisis nilai tengah, jadi apakah itu rataan atau median atau apa atau modus itu, analisis nilai tengah itu nilai pencilan itu biasanya kita keluarkan dari analisis. Jadi itu jawabannya Pak Peter. Jadi kita keluarkan dari pencilannya itu kita keluarkan dari analisis. Iya baik, benar sudah bisa cukup menjawab ya Pak Peter ya. Terima kasih. Iya. Lalu dari Pak Syam ini mungkin memastikan cara pembacaan grafik ya. Jadi kata Pak Syam, terkait grafik dari point source dan area source itu berbanding terbalik ya. Jadi semakin dekat dengan sumber, semakin besar akumulasinya. Dan demikian sebaliknya. Mungkin verifikasi aja tentang cara baca grafiknya ke Pak Yeri. Ya, kalau dari grafiknya itu, jadi kalau yang grafiknya itu, mungkin di share screen lagi, Pak. Ya. Kalau ini misalnya kan, di dekat itu dia rendah, di dekat dengan sumber dia rendah, kemudian naik. Ini kan ini sebetulnya standar saja Pak, XY-nya itu adalah jarak, X-nya itu adalah jarak, kemudian Y-nya itu adalah konsentrasi. Jadi ini jarak, sedangkan ininya adalah konsentrasi. Jadi kalau grafiknya menunjukkan pola seperti ini, berarti di dekat sumber dia rendah, sedangkan di menjauh dia mulai naik, kemudian mencapai puncak, kemudian turun kembali. Jadi ini karakteristik sumber titik ya. Biasanya di dekat sumber itu dia cenderung lebih rendah, puncaknya itu ada di jarak yang lebih jauh, kemudian turun kembali. Tapi pola yang berbeda itu akan terlihat di ini masih sumber titik.
Ini berarti di lokasi yang dekat dengan sumber itu, dari batas lahan ini kan pematangan lahan ya, di batas lahan itu sudah langsung tinggi. Ini tetap Pak, ininya XY-nya itu tetap. X-nya itu adalah jarak, kemudian Y-nya itu adalah konsentrasi. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya Pak Sam, mudah-mudahan. Jadi tergantung sumbernya ya Pak ya? Tergantung sumber titiknya itu apa gitu ya Pak ya? Ya, polanya agak berbeda antara sumber titik dengan sumber area. Mudah-mudahan cukup menjawab ya Pak Syam. Berikutnya pertanyaan dari Pak Nasaruddin Hasibuan. Jadi tadi disebutkan bahwa deviasi sebesar 40-60% itu dianggap bagus. Nah, kalau misalnya deviasinya itu 60%, konsekuensinya bagaimana? Sampai 60% gitu. Ya. Jadi kalau dia 60% misalnya, kalau kita dapatkan besaran dampaknya itu 100 mikrogram per meter kubik, maka sebetulnya nilainya itu sesungguhnya berkisar antara 40 sampai 160. Jadi 100 dikurangi 60, 40, jadi batas bawahnya. Jadi dia sebetulnya kan dia berupa interval, Pak. Interval batas bawahnya adalah nilai rataan tadi 100 dikurangi akurasinya 60 berarti 40. Batas atasnya 100 ditambah 60 jadi 40 sampai 160. Nah, menafsirkannya nanti ini menafsirkan sifat penting dampaknya itu harusnya batas atasnya ditambah dengan rona lingkungan, itu menjadi kriteria untuk mengambil keputusan. Itu Pak Nasaruddin, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya, jadi plus minus 40 sampai 60% ya Pak ya? Ya, jadi 40 sampai 100, ya plus minus 60%. Oh, suaranya kurang jelas ya, Pak Nasaruddin. Halo, Pak. Kalau umpamakan itu kan plus minus, ya. Halo? Iya, Ya. silakan Pak. Halo Ibu. Ya, sudah jelas Pak, jelas. Agak keresek tapi bisa ditangkap. Halo. Bapak. Iya, silakan Pak. Silakan. Kalau umpamakan itu kan plus minus. Nah, kalau umpamanya berdasarkan pemodelan, contoh lah kita ambil yang umpamanya kita ambil walaupun bukan tadi kan PM umpamanya, tapi bakunya berapa ya? Kalau umpamanya saya ingat baku butuh umpamanya TSE umpamanya 300. Nah, hasil pemodelannya umpamanya 270. Berarti kan dia harus tambah minus 60% kali 270. Bagaimana kalau umpamanya hal seperti itu orang tenaga ahli kualitas udara merekomendasikan itu kalau dia tampak di range sampai umpamanya 800 gitu. Apakah konsekuensi itu benarnya gimana? Jadi kalau saya suaranya terputus-putus, tapi mudah-mudahan saya tidak salah tangkap. Jadi tadi kalau misalnya hasilnya itu kontribusinya Bapak bilang berapa? 270 atau jangan 270 lah Pak ya, 200 karena baku mutunya 230 kan? Ya, 200. Ya. 200 kalau dia akurasinya katakanlah kita ambil yang bagusnya gitu, yang bawahnya itu 40%. Berarti kan sebetulnya dia itu berkisar antara 120 sampai 280, Pak.
Iya. Intervalnya. Berarti kan Iya. berarti batas atasnya 280 sudah melebihi baku mutu, jadi harus direkomendasikan penting. Ya. Begitu Pak kira-kira. Oke, baik, Pak. Ya, saya pikir ini sebetulnya berlaku untuk semua komponen lingkungan ya. Di kualitas air misalnya gitu kan, itu juga sama gitu ininya. Harusnya ada ininya, ada akurasinya tuh berapa persen kira-kira. Itu dimasukkan di dalam penafsiran untuk sifat penting dampak. Walaupun kontribusi rata-ratanya itu mungkin masih memenuhi baku mutu, tapi batas atas dari interval akurasinya itu sudah melebihi baku mutu. Berarti harus dituliskan sebenarnya dalam range, Pak ya. Dalam penyajian datanya itu berarti harus ditulis dalam range gitu. Berarti tidak boleh itu, jadi harus ditulis dalam bentuk range-nya, jadi jangan deviasinya, berarti harus perkiraannya adalah dari sekian sampai sekian, kan tidak boleh hanya hasil rata-rata yang tadi angka 23,5 gitu kan. Jadi gini Pak, pada saat kita menyajikan perakiraan besaran dampak, angka 40-60 itu kan sebetulnya data literatur Pak. Kita kan tidak melakukan validasi langsung Pak. Ya. Jadi angka 40-60 itu adalah data literatur. Kita nggak sebetulnya kita secara eksak tuh kita nggak tahu persis berapa akurasinya. Tapi literatur mengatakan, kita tadi sudah buktikan juga, ya. Kalau air motor ya kira-kira 40-60%. Tapi kan itu sebetulnya case by case akan berbeda Pak angkanya. Jadi kita nggak boleh menulis di perakiraan dampak angka kisarannya itu nggak boleh, karena angka kisaran itu sudah harus perhitungan kita sendiri kan. Tergantung Tapi lingkungan juga ya Pak. Ya, waktu kita menafsirkan makna dari kontribusi itu, nah kita boleh memasukkan literatur di situ. Jadi mesti dibedakan Pak. Jadi, ya. Tapi kalau umpama bagaimana kalau ditulis umpamanya 200, kemudian ternyata setelah proyek berjalan ada angka 280. Jadi nanti yang nulis digugat, kok ini di laporannya ditulis 200. Sedangkan ini ternyata berdasarkan pengumpulan secara nyata nilainya 280 gitu. Enggak, Pak. Kan ini kan AMDAL itu kan dokumen ilmiah, Pak. Ya. Namanya saja perakiraan. Yang nulis itu kan bukan dukun, Pak. Dia memperakirakan besaran dampak itu berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah pengetahuan terbaik yang ada pada saat itu. Pasti ada kesalahannya, kan tadi kita udah bicara. Anginnya itu sebetulnya tidak 1 jam konstan. Laju emisinya itu sebetulnya tidak konstan. Itu semua adalah sumber kesalahan. Tapi di penafsiran sifat penting dampak itu kita sudah jaga, Pak. Sudah jaga di situ. Dan nanti kalau misalnya monitoring menunjukkan, oh sebetulnya dia tidak 200 loh, 280. Nah, itu kan nanti ada ini Pak, ada kesempatan improvement. Makanya kalau kita melakukan addendum dokumen, kita mesti evaluasi semua dampak-dampak yang sudah diperakirakan pada dokumen yang lalu dibandingkan dengan hasil monitoring seperti apa. Jadi tidak ada Pak, secara ilmiah kita bisa pertanggungjawabkan, secara ilmiah tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Baik, ya. Saya rasa cukup ya Pak Nasruddin ya, karena yang lain juga masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Ya. Bu Lina, dari, boleh ya? verifikasi tadi pertanyaan saya? Iya, silahkan. Singkat Pak. Iya, singkat.
Jadi Pak IR-nya tadi pertanyaan tadi saya itu mau apa? Mohon tambahan lagi Pak terkait kan di dokumen K itu kita menentukan tick sampling ya Pak. Misalnya kegiatan insinerator. Nah, tadi kan Bapak menunjukkan data 125 meter dari sumber itu mencapai titik puncak titik puncak konsentrasi. Betul sih Pak? Ya. Nah, itu kalau kita menggunakan data itu minimal kita menentukan lokasi sampel kualitas udara itu bisa digunakan, betul ya Pak, untuk Oh kegiatan iya, insinerator 125 meter dari sumber. ya. Jadi Karena kan bingung Pak tadi, apa makin dekat dengan sumber, apakah dengan makin jauh makin bagus. Nah, tadi data Bapak membuktikan bahwa puncaknya itu di 125 meter, betul ya Pak? ya. Jadi mungkin arah pertanyaan Bapak itu apakah hubungan antara hasil pemodelan dengan penentuan titik monitoring gitu ya. Jadi itu titik sampel Pak, titik sampel yang sebelum titik sampel ya. Ya. Bisa. Jadi Pak, kita bisa menentukan dengan menggunakan screen view misalnya titik samplingnya itu kita mau lakukan di mana kita bisa lakukan Pak. Jadi kalau misalnya modelnya mengatakan screen view mengatakan ada di jarak 150, nah kita bisa lakukan samplingnya itu di titik 150 dari sumbernya itu. Tapi juga harus diperhatikan arahnya kemana gitu Pak. Oh ya. 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 Jadi itu bisa menjadi masukan untuk penentuan titik sampling Pak. Dan termasuk Pak penentuan batas ekologis. Nah, itu betul. Iya. Terima kasih. Cukup jelas ya, Pak Syam ya. Jadi tadi 125, 150 itu bukan angka yang absolut ya, tapi angka dari hasil pemodelan, pra-pemodelan ya, Pak Yeri ya. Jadi pra-pemodelan. Pak Nasruddin mohon suaranya di-mute karena berisik, gak klesak-klesak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi angka itu adalah angka dari hasil pra-pemodelan dan tadi sudah disimpulkan oleh Pak Yeri bahwa pra-modeling itu diperlukan untuk penentuan evaluasi dampak potensial, termasuk menentukan batas wilayah studi ya Pak ya, batas wilayah ekologi terutama, dan juga untuk penentuan titik sampling di kerangka acuan. Lalu ini dari Pak Sumarno pertanyaannya, bagaimana pengambilan sampel itu kan data pada musim hujan dengan musim kemarau itu berbeda. Jadi kalau misalnya studi dilakukan pada musim hujan, sementara dengan sistem OSS kita dibatasi waktu, apakah data yang kita ambil pada musim hujan itu mewakili untuk melakukan perakiraan dampak? Itu pertanyaannya Pak Yeri. Ya, ya mewakili Pak, sesuai dengan keterbatasan studi yang ada gitu. Kalau kita katakan tidak mewakili, ya berarti studinya nggak bisa lakukan Pak. Mewakili, tapi nanti pada saat menentukan, pada saat monitoring kan ada itu, ya kan, 2 musim, 6 bulan sekali, satu titik, 1 kali di musim penghujan, satu kali di musim kemarau. Itu kan sudah tercover sebetulnya Pak. Jadi intinya itu adalah kita menggunakan RONA yang sudah dikumpulkan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang terbaik. Kalau ada kemudian keterbatasan waktu, karena musimnya musim penghujan, nah itu dikasih ini saja Pak, dikasih catatan pada saat kita menguraikan RONA itu, ini adalah data diambil pada bulan apa, atau sebetulnya di sertifikat lab itu kan sebetulnya kelihatan juga pada tanggal berapa, bulan apa. Kalau dibilang apakah ini mewakili, ya mewakili. Kalau nggak mewakili berarti nggak bisa dipakai. Iya, ini sebetulnya sudah jam 3, tapi tadi kita juga mulainya agak telat ya Pak ya. Jadi panitia minta waktu ya 5-10 menit ya, karena ada satu pertanyaan lagi. Siap. Tadi pertanyaan berikutnya dari Pak Fajrul, jadi mohon penjelasan ketika ada mobilisasi material akan ada masyarakat yang terkena dampak pada jalur pengangkutan tersebut ya, baik dampak terhadap emisi maupun debu. Nah, apakah rute pengangkutan tersebut
dimasukkan sebagai batas ekologi? Itu pertanyaannya. Kemudian disambung lagi pertanyaannya di bawah, bagaimana memperkirakan dampak dengan area yang panjang seperti jalur pengangkutan tersebut? Itu pertanyaan terakhir dari Pak Fajrul. Kalau yang pertama, apakah itu dimasukkan sebagai wilayah ekologi? Jelas Pak, itu harus masuk. Cuman, kalau misalnya mobilisasinya itu, katakanlah misalnya antar provinsi, apakah kita akan sampai juga antar provinsi batas wilayahnya? Nah itu biasanya kita batasi Pak, jalan itu kan mungkin ada jalan umum, jalan umum milik negara, milik provinsi, kemudian ada jalan akses yang dibangun, mungkin yang kalau tidak dibangun mungkin diimprove atau ditingkatkan kelas jalannya atau kapasitas jalannya itu oleh pemrakarsa. Nah biasanya kita membatasi batas wilayah, batas ekologisnya itu di jalan akses saja, bukan di jalan umum yang dilalui oleh semua kendaraan. Apalagi kalau misalnya lintas provinsi, ya, mulai dari macam-macam mobil penumpang, kemudian truk logistik, bis malam, semua lewat situ. Nah, itu mungkin tidak usah sampai ke situ. Ya. Tapi apakah jalan mobilisasi itu masuk? Masuk, tapi kita bisa batasi. Kemudian bagaimana memperakirakan, ya? Kita bisa pakai line source Pak kalau jalan mobilisasi. Nah, line source itu kita bisa kalau dia itu sangat panjang, kita bisa batasi di satu segmen saja, modelingnya maksud saya, perakiraannya saja. Biasanya gini Pak, perbandingannya itu 100:1. Jadi kalau lebar jalannya itu 6 meter, segmen jalannya itu biasanya kita batasi saja mungkin sekitar 500-600 meter. Jadi tidak usah sampai kalau dia 5 kilo, kita 5 kilo juga. Nah, tidak usah. Jadi itu sudah mewakili Pak. Jadi bisa dibatasi di satu segmen jalan. Jadi karena kan dia meneruskan, kalau di satu segmen jalan itu polanya itu misalnya sampai kiri kanan jalan 200 meter, di segmen jalan yang lain dia polanya akan kurang lebih sama. Cuma memang harus kalau dia itu orientasi jalannya itu sama, kita bisa yakin bahwa polanya akan sama, kecuali kalau orientasi jalannya itu bergeser. Jadi misalnya maksudnya bergeser itu kan tadinya dia lurus ke utara, kemudian belok ke timur laut misalnya, kan berarti orientasinya beda kan? Nah, kita harus ambil keputusan, Pak. Kita mau modelkan di segmen yang mana? Keputusannya bagaimana? Lihat sekelilingnya ada apa. Yang pemukiman paling padat itu ada di segmen yang mana? Kita modelkan di segmen itu. Jadi kalau misalnya dia ada di yang ke arah timur laut itu dia lebih padat, ya kita modelkan di segmen itu. Kalau dia lebih padat di jalan yang ke utara yang lurus saja ke selatan itu, ya kita modelkan di situ. Jadi intinya kita boleh batasi di satu segmen tertentu yang paling relevan dalam pengertian dampak reseptornya. Jadi tidak usah segmen sini satu, segmen sana satu. Ya kalau mau sih boleh aja Pak. Tapi mengingat effortnya itu cukup besar. Kalau kita modelkan satu segmen jalan itu, kadang-kadang ditinggal tidur dulu kalau pakai air mode ya. Kadang-kadang tinggal tidur dulu, bangun tuh dia belum selesai Pak. Jadi effortnya itu cukup besar. Jadi nggak usah segmen ini segmen. Kalau mau sih boleh aja, nggak dilarang ya. Tapi nilai tambah dibanding dengan effort yang mesti dikeluarkan itu kayaknya
tidak signifikan lah, jadi kita bisa batasi. Itu mudah-mudahan Pak bisa menjawab pertanyaan Pak Fazrul. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Yeri. Mudah-mudahan semua pertanyaan dari peserta sudah terjawab dengan baik ya. Kita kasih applause dulu untuk Pak Yeri. Terima kasih, Mbak. Iya. Saya kembalikan ke panitia ya, untuk sesi berikutnya. Baik, makasih Mbak Lani Puspita dari Batam, dan terima kasih Pak Yeremia Yamin. Saya tadi ada yang WA, jangan kita ngantuk. Saya mau cerita 1 menit tentang Pak Yeri ini. Dulu pertama kali jumpa saya segan, sungkan sama Pak Yeri. Tapi setelah kami kenal, seminar, kami satu kamar, wah rasanya plong. Jadi Pak Yeri ini orang yang kelihatannya aja kaku, tapi jiwanya itu pengen kita juga ceria gitu. Jadi mukanya aja poker face, tapi orangnya kalau kita ajak ngocol ya ngocol gitu. Supaya nggak tidur ini Pak Yeri. Bapak Ibu sekalian, ini Mas Kris ini efek WFH nih.